Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak temanca di rumah? Semuanya baik? Alhamdulillah. Semoga anak-anakku semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita tidak lupa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan untuk bisa melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Nah, anak-anakku sekalian, tak lupa juga ibu guru mengingatkan, jadi kita harus patuhi protokol kesehatan. Jaga jarak, harus mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, dan jaga kerumunan, dan harus memakai masker bila mau keluar rumah. Dengar itu anak-anak mancaku? Iya, bagus. Nah, sekarang sebelum kita memulai pembelajaran, biasanya kita harus membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Selesai. Alhamdulillah. Nah, anak-anak sekalian, semuanya sudah mandi, sudah sarapan, dan sudah siap menerima pembelajaran pada hari ini anak-anakku? Ya, bagus. Sekarang, hari ini kita akan belajar tematik, yaitu kelas 5, tema 3, yaitu makanan sehat. Subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan, yaitu pembelajaran 5. Baiklah anak-anak mancaku di rumah, sebelum kita memasuki pembelajaran, ibu guru akan memaparkan terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. 1. Dengan melengkapi badan, siswa mampu mendefinisikan organ pencernaan manusia dan fungsinya. 2. Dengan mengamati gambar iklan media cetak, siswa menjelaskan kesimpulan isi iklan media cetak. 3. Dengan berlatih dalam kelompok, siswa bernyanyi dan memainkan alat musik sederhana untuk mengiringi lagu bertangga nada mayor dan minor. Suatu pagi, Dayu mengeluh sakit perut saat ia sedang berbaris dan bersiap masuk ke kelas. Perhatikan anak-anakku, setelah dicari tahu, ternyata Dayu tidak sarapan. Malam sebelumnya, ia juga terlambat makan malam. Akhirnya, sakit mahnya pun kambuh. Anak-anak mancaku, banyak orang berpikir bahwa penyakit mah hanya bisa diderita oleh orang dewasa. Ternyata anak-anak pun bisa terkena mah. Apa penyebabnya? Nah, apakah gejala mah yang dialami anak-anak sama dengan yang dialami orang dewasa? Pada anak-anak yang mudah memproduksi gas pada lambungnya, memiliki pantangan makanan. Misalnya, tidak boleh makan yang pedas dan asam. Mereka harus banyak makan sayur dan buah, serta tidak boleh makan mie instan. Tidak boleh banyak makan mie instan. Oleh sebab itu,
anak-anak perlu terus ingat bahwa selalu kita menjaga makanan yang kita makan. Fungsi alat pencernaan kita adalah untuk memproses pemecahan makanan menjadi sari-sari makanan sehingga dapat digunakan oleh tubuh kita. Untuk pencernaan makanan diperlukan organ pencernaan seperti yang sudah dipelajari sebelumnya. Jadi, bahan makanan yang kita makan, kita tidak langsung yang kita makan tidak langsung diserap oleh sel-sel tubuh. Ya. Jadi sebelum diserap, bahan makanan harus dicerna terlebih dahulu melalui anak-anakku sekalian? Pencernaan. Nah, anak-anak macaku semangat semua. Berikut sistem pencernaan kita terdiri atas berbagai organ yang membantu dalam pencernaan makanan dan asimilasi nutrisi. Nah, ada tampilan yang Ibu Guru perlihatkan yaitu susunan alat pencernaan makanan kita. Seperti yang sudah Ibu Guru kasih pada pertemuan yang lalu, jadi susunan alat pencernaan makanan kita dimulai dulu dengan anak sekalian? Dengan mulut. Baru yang kedua yaitu kerongkongan. Dan yang ketiga adalah lambung. Dan yang keempat adalah usus halus. Dan yang kelima adalah usus besar. Dan yang terakhir adalah anus. Nah, Ibu Guru lagi akan menjelaskan fungsi dari masing-masing alat pencernaan tersebut. Coba disimak baik-baik anak-anakku. Fungsi mulut, lihat, coba fungsinya mulut yaitu menghancurkan makanan untuk dapat ditelan di dalam perut. Di dalam mulut terdapat alat yang membantu dalam proses pencernaan. Apa itu anak? Coba lihat di gambar, yaitu gigi, lidah, dan kelenjar ludah atau air liur. Nah, selanjutnya yaitu fungsi kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran yang menjadi penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Kerongkongan dapat melakukan gerakan peristaltik namanya, yaitu gerakan meremas-remas untuk mendorong makanan sedikit demi sedikit ke dalam lambung. Nah, apa lagi berikutnya? Gambar apa itu anak? Ya, itu adalah kantong makanan. Apa namanya? Lambung. Sekarang fungsinya lambung. Nah, fungsi lambung adalah sebagai penghasil pepsinogen. Pepsinogen adalah bentuk yang belum aktif dari pepsin. Enzim pepsin ini berfungsi mengubah molekul protein menjadi potongan-potongan protein. Permukaan pada lambung mengeluarkan lendir yang memiliki fungsi untuk melindungi dinding lambung dari pepsin. Selanjutnya, fungsi usus halus. Usus halus dibagi menjadi 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Sebagian besar proses pencernaan dan penyerapan nutrisi makanan terjadi di dalam usus kita. Namun pada usus halus hanya terjadi pencernaan kimiawi saja. Paham anak macaku? Sekarang fungsi usus besar. Fungsi usus besar untuk memproses pembusukan sisa dari makanan yang tidak dapat dicerna oleh lambung. Proses
proses pembusukan dalam usus besar dibantu oleh bakteri yang bernama Escherichia coli. Sisa makanan tersebut yang berupa air dan mineral akan diserap kembali oleh usus. Setelah itu, sisa makanan yang tidak dapat lagi diserap atau sudah habis nutrisinya akan dikeluarkan dalam bentuk feses atau tinja. Iya. Anak-anakku sekalian, perlu ibu guru juga sampaikan bahwa kalian harus ketahui bahwa panjang saluran pencernaan pada orang dewasa mencapai 30 meter. Dengan mengetahui dan mengerti tentang sistem pencernaan makanan, maka kalian dapat lebih memahami cara menjaganya agar tetap sehat. Iya. Anak-anak caku di rumah yang saya cintai, amatilah iklan yang ada di samping. Dibaca baik-baik. Jadi iklan di samping menjelaskan tentang gaya hidup sehat. Organ pencernaan yang sehat juga didukung oleh gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat membuat kita menyadari betapa pentingnya kesehatan dan menghindarkan kita dari kebiasaan buruk yang dapat mengganggu kesehatan kita. Iya. Nah, anak-anak sekalian, coba kita lihat, ibu guru akan mencoba meminta kepada anak sekalian, yaitu menyimpulkan isi yang tertera dalam iklan tersebut. Ya, yang pertama kata kuncinya, yaitu kata kuncinya yang ibu guru minta. Baru yang kedua yaitu gambar iklan, bagaimana gambarnya. Yang ketiga target iklan. Iya. Jadi iklan itu ditujukan untuk siapa kalau targetnya iklan. Nah, coba dijawab di rumah. Bagaimana jawabannya sudah? Coba kita cocokkan dengan jawaban ibu guru. Jadi menurut ibu guru, iklan tersebut di atas adalah iklan perilaku hidup bersih dan sehat. Itu kata kuncinya. Tanya anak, gambar pada iklan tersebut sesuai dengan pesan yang disampaikan, yaitu cukup menarik dan cukup jelas. Sama dengan jawaban anak-anak caku di rumah? Iya. Yang ketiga yaitu targetnya iklan tersebut. Bagaimana jawaban anak-anakku di rumah? Yaitu untuk seluruh, diperuntukkan untuk seluruh masyarakat. Iya. Nah, anak-anak sekalian, iklan ini menurut ibu guru apakah efektif atau tidak efektif? Menurutmu bagaimana? Kalau menurut ibu guru, iklan ini adalah efektif. Jadi, karena menampilkan gambar yang menarik dan kata-kata yang mudah dipahami. Nah, selanjutnya sekalian, usaha untuk menjaga kesehatan dapat dilakukan untuk mengonsumsi makanan sehat. Ibu guru ingatkan kembali, menjaga kebersihan tubuh dan rajin berolahraga. Ada berbagai jenis olahraga, salah satunya adalah senam. Tahu senam anak-anakku macam di rumah? Olahraga senam dapat dilakukan dengan iringan alat musik. Nah, alat musik ritmis
merupakan alat musik yang tidak bernada. Saya ulangi, alat musik ritmis merupakan alat musik yang tidak bernada. Alat musik ritmis dimainkan sesuai dengan ketukan. Alat musik ritmis ini berfungsi untuk mempertahankan tempo dan menjaga irama lagu. Nah, sekarang kita berkreasi. Nyanyi kita Ibu guru akan memperlihatkan bagaimana alat musik ritmis yang berada di sekitar lingkungan kita. Nah, sudah lihat semua gambarnya anakku? Bagus. Galon air mineral yang ada di rumah atau kaleng bekas dipukul menyerupai suara apa Nana? Suara gendang. Berikutnya lagi, galon air atau kaleng bekas dipukul memakai sumpit. Nah, bunyinya menyerupai suara apa? Drum. Ada lagi, gelas kaca dipukul dengan garpu menyerupai suara triangle. Ya, berikutnya lagi, beras yang dimasukkan ke dalam botol plastik bekas, yaitu bunyinya menyerupai suara marakas. Berikutnya lagi, kepingan tutup botol kaca digabungkan menyerupai suara apa Nana? Suara tamborin. Dua tutup panci yang diadu akan menghasilkan bunyi menyerupai simbal tangan seperti ini. Nah, anak-anakku sekalian, penasaran kan? Kita lihat lagu kreasi berikut ini. Kreasinya seperti apa? Nah, sudah saksikan semua macamku di rumah? Iya. Nah, setelah anak-anakku melihat dan menyaksikan tadi kreasi alat musik sederhana, apakah anak-anakku juga bisa melakukannya di rumah? Tentu bisa, karena semua peralatannya ada di rumah. Iya kan? Ibu guru harap semuanya bisa. Selamat mencoba. Nah, sekarang tibalah kita pada kesimpulan. Gigi, lidah, dan air liur berfungsi menghancurkan sebelum masuk ke saluran pencernaan. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik yang mendorong makanan masuk ke lambung. Di dalam lambung, makanan dicerna dengan berbagai enzim.
Di dalam usus halus terjadi pencernaan oleh berbagai enzim dan penyerapan sari-sari makanan. Di dalam usus besar terjadi penyerapan air pada sisa pencernaan. Itulah kesimpulan yang kita. Nah, terakhir yaitu penilaian. Coba disiapkan pulpennya dan inilah penilaian yang Ibu Guru kasih, mudah-mudahan bisa dikerjakan di rumah. 1. Buatlah poster tentang kelenjar pencernaan pada manusia. 2. Tuliskan fungsi organ-organ pencernaan berikut. A. Mulut, B. Usus halus, dan C. Usus besar. Yang ketiga atau yang terakhir, apa yang dimaksud dengan alat musik ritmis? Tuliskan 3 contoh ya alat musik ritmis. Nah, anak-anak macaku di rumah, sekian dulu pembelajaran kita pada hari ini. Ibu Guru berharap semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa berkumpul kembali di sekolah belajar bersama-sama. Semangat anak-anakku sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.